wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat taufik hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam pelaksanaan kegiatan berbagi praktik baik diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tetap kita panjatkan kepada baginda kita, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan saatnya besok di yaumul qiyamah. Untuk mengisi waktu pada pagi hari ini, marilah saya di sini sebagai pembawa acara ini menyampaikan susunan acara yang akan terlaksana. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas LP Ma'arif NU. Acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, dan acara yang keempat acara inti diseminasi budaya positif, dan acara yang kelima adalah penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas LP Ma'arif NU. Untuk itu maka hari ini mohon berdiri dan petugas di mohon ke depan kita silakan.
diri. Terima kasih. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Tejo Wijaya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru SMK Universitas dan juga di Masri sebagai Bupati di Kabupaten Lebak bahwa pada hari ini alhamdulillah bahwa Bupati sudah sampai pada nomor 1.4. Jadi dia satu itu sudah belajar berbagai banyak modul dari modul 1.1 dan filosofi kehidupan moral, kemudian modul 1.2 modul 3 sampai modul 1.4 itu tentang budaya positif. Dimana nanti di sini akan menyampaikan semua itu. Monggo nanti Bapak Ibu bisa berperan aktif, bisa destinasi nanti bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya adalah pada dari sebelumnya mulai kita lebih dahulu mengajarkan ujian dan tujuh Allah SWT di mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, lebih-lebih berkesempatan di mana kita tidak akan bisa berhitung kepada kita semua. Dan sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Semoga dari akhir kita jadi umat beliau dan sama-sama bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu ini monggo nanti sampai dimulai untuk destinasi tentang budaya kita dari waktu kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Untuk acara selanjutnya adalah kegiatan inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nadia dan SPD. Kepada Ibu Nadia dan SPD yang tetap dipersilakan. Mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan sehat, melimpahkan sempat kepada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang lab komputer dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam acara, dalam agenda diseminasi budaya positif calon guru angkatan 11 Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sholawat serta salam tak lupa kami dihaturkan kepada beliau Nabi besar, Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, beserta sahabat-sahabatnya, sehingga kita akan nanti bertemu bisa di hari akhir dan kita nantikan syafaatnya.
pada pagi hari ini Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti berbagi, bukan mentransfer. Kelihatannya kalau mentransfer itu saya kok kelihatannya gimana, berbagi saja seperti itu. Jadi pada pagi menjelang siang hari ini saya akan berbagi praktik dari apa yang saya dapatkan selama mengikuti program-program guru penggerak di Merdeka Belajar atau Belajar Mandiri di modul 1, ini khususnya di modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Dan mudah-mudahan nanti apa yang saya bagikan bisa diimplementasikan atau mungkin bisa diambil manfaatnya, bisa direalisasikan di saat kita mengajar atau dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar wilayah SMKNU Pangkalan, khususnya karena kita bernaung di SMKNU Pangkalan dan mungkin pada umumnya di wilayah sekitar Pangkalan seperti itu. Tujuannya diseminasi budaya positif di sini yaitu nanti Bapak Ibu bisa punya wacana budaya positif itu apa saja ya yang bisa diterapkan seperti itu. Jadi miskonsepsi selama ini mungkin bisa tergambar atau bisa jelas atau mungkin jelasnya seperti itu, karena saya sendiri, pengalaman saya sendiri sebelum dapat materi di guru penggerak itu saya pun juga Masya Allah, jelas saya selama ini salah ya, jelas saya selama ini saya kurang ya. Setelah saya memahami mulai dari 1.1 itu filosofi kejar dewantara, 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak, 1.3 nya itu visi dan prakasa perubahan, dan 1.4-nya adalah ini yaitu budaya positif seperti itu. Dan semua kegiatan terangkum di LMS sampai dengan aksi nyata seperti itu. Next. Nah, oke Bapak Ibu, saya boleh kesini ya biar agak mendekat. Kalau tidak dekat nanti tidak sinerginya kurang. Jadi di sini nanti kita santai saja, jangan spam, santai saja. Apa yang diikuti, misalkan ada pertanyaan dan sebagainya, kita ikuti bareng-bareng dan sesuaikan dengan hati nurani kita. Seperti ini ya. Coba untuk yang pertama, ini di slide ini tadi ya, setelah cover itu di situ ada apakah Bapak Ibu setuju bila titik-titik gitu. Ini merupakan pemantik ya. 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu kira-kira setuju nggak? Setuju, coba yang setuju bisa angkat tangannya. Setuju, oke. Pemberian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju boleh Bapak Ibu? Setuju. Tangannya diangkat coba. Oke, hampir 80% setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kira-kira Bapak Ibu setuju boleh? Tidak apa-apa. Yang tidak setuju coba, boleh jadi. Oke, tidak. Yang lainnya berarti setuju. Teman-teman, tidak apa-apa. Setuju ya, berarti setuju boleh kira-kira. Dianggap dong jadinya.
jujur, terus empati, disiplin, tertib, kerja sama. Itu contoh budaya-budaya positif di nilai-nilai yang baik seperti itu Bapak Ibu. Next Bu. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif Bapak Ibu, di situ ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol seorang guru, ada segitiga restitusi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Dari 6 tersebut yang mana yang paling asing Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Yang sudah dilakukan apa Bapak Ibu? Dari 6 ini yang sudah pernah dilakukan apa? Dilakukan semua ini. Disiplin positif mesti dilakukan. Kebutuhan dasar manusia apalagi saya mesti dilakukan. Gitu kan contoh kasih sayang. Saya mesti butuh kasih sayang terutama dari suami saya. Nah, mesti dilakukan. Yang asik berarti yang terakhir. Segitiga restitusi. Posisi kontrol seorang guru asing juga. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Mungkin di segitiga restitusi yang Bapak Ibu guru itu sudah melakukan, cuma tidak tahu jenis itu jenis segitiga restitusi loh, kayak istilah untuk membuat misalnya gitu. Sehingga jadi tahu sebenarnya nanti segitiga restitusi namanya segitiga bisa nanti segitiga, bukan segitiga gitu ya. Segitiga restitusi seperti itu. Nah, coba saya punya permainan 1, 2, 3. Mungkin bisa kita semua nanti sama berarti Pak itu juga biar sama Pak Unang di sini kita. Yang saya besok. Nah, bukan seperti ini. Yang biasa, yang sama-sama Pak. Nah, yang sesama laki-laki. Bahwa coba saya punya permainan Bapak Ibu ya. Sementara dari ini kita mengikuti dengan gembira, dengan santai, dengan istilah niat pengalaman kenangan yang terindah. Karena kenangan dari ini tidak mungkin terulang dengan saya Pak. Mungkin teman-teman bisa terulang dengan CDP yang lain, tapi hari ini tidak mungkin bisa terulang lagi. Dan saya terima kasih untuk kenangan dari ini seperti itu. Coba saya punya permainan gembira, cobalah buka ya. Di situ Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal 1 tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menginginkan sesuatu yang sangat berharga. Apa itu terserah? Mungkin uang 1 miliar cek, mungkin terserah. Bayangkan apa yang paling berharga di tangan Bapak Ibu. Nah, setelah itu dalam kepala tangan Anda ya, Anda perlu menjaga benda tersebut setelah tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, misalnya Pak sama Kak Tejo bisa A, bisa B, nanti bergantian, gitu ya, nanti bergantian. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Sekeras tenaga membuka. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghati, boleh mengintimidasi, boleh menggoda, boleh mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda mau membuka kepala tangan Anda. Seperti itu Bapak Ibu, coba dilakukan. Mungkin A yang mengepal, B yang membuka. A semua tenaga untuk mengepalnya. Tetapi Pak Yud yang mengepal, Pak Tejo yang itu. Nanti gantian. Bu, tanya ini harus sudah. Ya.
B, yang jadi B juga sudah jadi A. Kira-kira yang jadi A atau yang jadi B lagi mau membuka itu sudah dibuka tadi? Belum. Karena apa nggak dibuka Novi? Karena itu keluarga saya. Sangat berharga. Oh begitu, tidak mau membukanya. Ada yang sedang membuka tadi, yang sudah maksudnya yang mana? Oh tidak senyayang. Nah, jadi begini Bapak Ibu, yang mau membuka atau tetap mengotot sekencang-kencangnya karena barang ini berharga. Pertanyaan saya, posisi kontrol yang mengontrol membuka sama menutup itu siapa? Diri kita sendiri itu boleh diganti lagi. Nah, saya nggak apa di sini. Nah, guys, yang posisi kontrol yang mengontrol kita mau membuka, mau menutup itu siapa? Diri kita sendiri. Tidak ada orang lain, Bapak Ibu. Seperti contohnya murid kita. Mungkin kita itu misalnya mau ada PR atau mau mengerjakan PR, mau mengerjakan PR atau tidak mengerjakan PR, itu siapa yang mengontrol? Dirinya sendiri. Tak kalau dia mau mengerjakan PR, apa yang terjadi? Karena dia membuka hati untuk mau sadar, oh saya ada PR, sehingga saya mau membuka hatinya untuk mengerjakan PR. Seperti tadi, mau barang ini tak ada berharga kok. Orang sakit kok, aku nggak perlu dijoli dengan Pak Tejo misalkan tadi dikasih mie ayam ya. Itu yang posisi kontrolnya adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi di sini perlu Bapak Ibu ketahui pergeseran paradigma kali kontrol. Pergeserannya itu dari William Glasser itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita punya pandangan bahwasanya guru itu bisa mengontrol murid. Aslinya apa? Posisi kontrol yang benar itu guru tidak bisa mengontrol murid. Karena yang mengontrol siapa? Diri murid sendiri. Lalu dia datang tidak terlambat karena dia sudah sadar membuka hatinya. Oh ini saya harusnya masuk pagi jam 7 dan sebagainya. Tidak bisa kita mengontrol. Terlebih mungkin murid 1.500. Apa kita bisa mengontrol satu-satu? Betul, sakit. Berarti posisi kontrol yang mengontrol semuanya adalah diri kita sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat. Ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu salah, Bapak Ibu. Ilusi seperti itu salah. Wah, ini gede, itu jadinya anak aku. Salah ini. Ilusi seperti itu biasanya sudah tertanam ya, sudah membudaya yang kurang benar seperti itu. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ada teori kontrol. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Stimulusnya kebutuhan kita sama loh. Teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhannya berbeda sama kebutuhannya Novi jelas berbeda. Tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Begitu pula selanjutnya sampai dengan model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah. Aku berpikir menang kecil. Sudah kalah adik, dengan aku di kakak. Nah, model berpikir menang-menangan itu jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Seperti itu, Bapak Ibu. Next, disiplin positif masuk ke yang pertama tadi ya, ada disiplin positif, ada kebutuhan manusia, keyakinan luas atau keyakinan sekolah. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa disogok, tanpa sogokan, tanpa ancaman
disiplin positif. Seperti itu. Next. Nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu, ya, disiplin positif itu ada di nilai-nilai kebajikan universal yang salah satunya di dalam kelima yang diterapkan dalam ekstra, intra dan ekstra di struktur kurikulum baru sekarang ini. Itu ada nilai-nilai kebajikan yang berada di dalam profil pelajaran Pancasila, yang mana dimensinya ada 6 dimensi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, dari 6 dimensi itu biasanya sering dihafal, cepat hafal, itu ada 6 yang saya katakan, saya singkat biasanya makan roti manis, biar cepat hafal. Kelima itu biasanya apa? Makan roti manis. Nah, seperti itu apa? Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan kebinekaan global. Roti, yang kreativiti, manis, mandiri, bernawar krisis. Nah, dari sini Bapak Ibu, selanjutnya ada 3 bunga, Bapak Ibu. Bunga pertama, kedua, ketiga. Di situ ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Ayo kita diajarkan ini. Kita bermain lagi. Monggo Bapak. Nah, bisa Pak. Di sini ada 3 bunga. 1, 2, 3. Oke. Motivasi manusia melakukan sesuatu atau bersikap mesti punya motivasi. Gitu Bapak Ibu. Kira-kira Ibu melakukan sesuatu ada motivasinya belum? Ada. Ada yang melakukan sesuatu tidak ada motivasinya? Hah? Mesti ada motivasi. Motivasi perilaku manusia. Manusia bersikap, berperilaku pasti mempunyai motivasi. Kira-kira dari ketiga ini Bapak Ibu di dunia yang nomor berapa? Silakan ditulis. Yo, pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Gak ada yang bertanya. Itu orang dicoba di atas. Urusan bulan. Apa tadi? Pembahasan. Karena ya sebaiknya itu rata seperti itu. Makanya dikatakan ibu oleh kita itu diibu oleh pembelajaran sendiri secara perjalanan kita tidak sadar. Pembelajaran itu apa? Pembelajaran itu sama saja dengan hukuman seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan sama sih? Next ya. Nah ini juga pertanyaannya. Jangan ada speaking Bapak Ibu. Kita speaking ya. Kita speaking. Nah speakingnya juga betul adalah seorang yang suka jalan-jalan. Tidak betul saja. Saya yakin saya juga suka. Kemudian saya senang. Pak Arif ngomongnya apa senangnya pulau lalu jalan-jalan. Betul adalah seorang yang suka jalan-jalan keliling Indonesia, bahkan keliling luar negeri. Ya, kemudian ini tidak ya. Kemudian Januari Beko pergi ke Singapura. Bulan Februari Beko pergi ke Vietnam. Bulan Maret Beko pergi ke mana? Amerika. Yang kenapa juga? Korea. Pak Uman jadi pergi kemana itu bulan Maret? Ke Arab. Ayo kira-kira ayo. Ke rumah. Kenapa ke rumah? Itu sih punya alasan. Habis rekreasi. Kira-kira besok pergi kemana Bapak Ibu? Pergi kemana ketika itu? Bulan ketiga Januari jalan-jalan ke Singapura, dan bulan jalan-jalan ke Vietnam. Bulan Maret itu pergi ke rumah, ke Amerika, ke Arab, ke Korea. Yang bulan kemana? Betul betul. Ini betul. Fokus ini apa? Kita izin sama kepala sekolah satu
aja hari ini karena saya sebetulnya juga berbagi seperti itu. Jadi ini juga bukan positif seperti itu. Jadi ini sangat sederhana sekali.
jadi dia buat dia pas kita mengaji juga seperti itu sesuatu tidak boleh memanggil sebutan nama orang tua. Anak pasti ada yang nulis seperti itu pada waktu curang pendapat atau mengungkapkan idenya. Dari situ dipositifkan menjadi apa? Coba ibu kira-kira. Memanggil teman sesuai namanya. Terus apa lagi coba? Kalimat positif. Kita kaitkan dengan nilai-nilai kebijakan. Apa coba? Saling menghormati. Yang jelas Bapak Ibu, nanti kita pelajari bersama. Ini nanti saya akan mengambil nanti. Setelah itu, kami saya tanya, alasannya apa melakukan hal tersebut? Terus setelah itu, kalau tahu ini pelanggaran keyakinan yang mana, Doni? Setelah itu, Doni punya solusinya. Belajar itu memecahkan. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Tidak hanya ditempel, tapi bisa ditandatangani semua warga kelas. Dan itu kalau SD itu, maksudnya tanda tangan dikasih belum tanda tangan, mbak Andi saja belum bisa mungkin pakai tinta di jempol. Malah bagus sekali kan pakai jempolnya anak-anak seperti itu. Dia posisi kontrol. Saya Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa aja ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Bisa bukan ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada terlemah.
habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ayo. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu, habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah itu, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, setelah kita lihat tayangan video tadi, kira-kira mau merubah jawaban yang sudah ditulis bukan? Mau coba jadi belum 5 posisi kontrol itu. Nah, ada yang posisi kontrol sebagai pemukul, angkat lima-limanya. Ada yang teman posisi kontrol sebagai teman? Ada. Oke, Ibu. Coba kita dari satu persatu. Menghukum. Coba ini, menghukum. Nih, menghardik, menunjuk, kacamata, tinggal membentak atau fisik atau verbal. Nah, kalian terlambat lagi. Malah saya membuat terlambat terus gitu. Menghardik, menunjuk sambil menunjuk itu menghukum. Perlu ketahui Bapak Ibu, di situ ada dampaknya. Dampaknya apalagi kita mengajar untuk siswa-siswi yang posisinya sudah remaja. Ini nanti yang memang kakak-kakak yang ada di belakang itu mestinya benar itu mesti. Di situ dampaknya anak menjadi pendiam karena nanti sebenarnya terus nanti tidak percaya diri ada. Nah, sehingga akhirnya tidak menyukai guru tersebut. Aku lebih penting, agak senang kalau kemudian namanya aku terus mendukung aku terus nanti
yaitu suara netral, identitas positif, bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Nah, kamu tahu perlawanan itu salah? Iya, Ibu, salah. Kalau salah, nah, ada solusinya. Iya, Ibu, saya akan menghidupkan alarm. Kan gitu. Kapan Bapak akan menghidupkan alarm? Setelah pulang sekolah, Ibu. Secepatnya saya akan menghidupkan alarm untuk besok pagi. Oke, baiklah. Ada yang bisa membantu Naret untuk mengingatkan menghidupkan alarmnya? Adik kakak Emma. Ada lagi Naret? Adik ibu saya. Itu sebagai manajer. Kira-kira dari lingkungan posisi kontrol tersebut mana yang lebih pas dari satu guru merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang paling pas kira-kira? Iya, betul. Yang pas itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer di sini bukan manajer kayak bantu Bapak Ibu yang mungkin manajer bantu, nah itu hanya sebuah kalimat seperti itu. Next, Bu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kan saya kecewa sekali, terus saya merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan menghukum. Ayolah, Naren, lakukan demi bapak atau ibu. Posisi sebagai teman. Pemantau, apakah kamu mau berdasarkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Naren? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, Naren. Penghukum. Next, Bu. Nah, sekarang masuk ke segitiga restitusi yang terakhir, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next, Bu. Produktivitas. Dua, menanamkan keyakinan bahwa validasi tindakan yang salah. Misalnya kita kondisi Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak tanpa salah sendiri. Kalau bukan satu-satunya yang akan melakukan kesalahan itu menstabilkan supaya kita tidak takut pada waktu bencana. Yang salah itu tidak kamu tahu, ibu juga pernah melakukan salah, ibu juga pernah terlambat. Misalkan kamu terlambat. Yang lain menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu sepakati. Tertib. Kalau kita tidak terlambat kan baru tertib. Nah, tidak terlambat ke sekolah itu namanya kalimat tertib. Kalimat positifnya tertib. Nah, seperti itu. Terus yang kita harus tindakan yang salah adalah cara yang lebih efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Apa sudah? Anak yang menggali dengan solusi dan setelah ini saya menciptakan solusi. Saya harus menghidupkan jaringan alarm. Kapan saya akan hidupkan? Nanti setelah pulang sekolah. Apa tidak mengingatkan? Ada. Nah, seperti itu. Itu segitiga restitusi. Nah, meskipun produktivitas, contoh-contohnya pertanyaannya ya, berdoa itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu tidak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Itu cara pertama untuk menstabilkan. Jadi kita beda untuk kesiswaan, untuk wali kelas, untuk yang tiket itu cara menstabilkan siswa. Sekali dalam siswa pertanyaan salah, anak terlalu apa yang menjawab. Jadi penjawabnya tidak sesuai dengan hatinya atau tidak membuka diri. Tapi kalau dengan keawalnya menstabilkan identitas yang berkata semua orang pernah melakukan kesalahan kok enggak? Kenapa tidak pernah?
Tapi kenapa kamu bisa terlambat? Nah, itu anak-anak tidak terbuka, akan tidur daripada terlambat terus bosan. Apalagi kalau kemarin, nah sekarang pola pikir yang bisa kita diubah dengan adalah yang sedemikian restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Cara lakukannya bagaimana? Seperti ini tadi Bapak. Next, yang kedua, cara itu tidak akan salah. Dari itu wajar. Itu cara memvalidasi tindakan yang salah. Kesalahannya dari apa? Seperti itu. Nih, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan itu? Ya iya Bu, saya punya alasan lah. Saya juga sedih disuruh lagi sama Andi terus. Semua minta saya dan lain sebagainya. Nah itu kamu pasti punya alasan. Alasannya ada. Seperti itu. Next, menandakan keyakinan. Setelah itu, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum. Terus kamu meyakini kalau perbuatan kamu itu salah atau benar? Nah, iya Bu, saya salah. Yakin kalau menarik tadi adalah perbuatan yang salah. Baik, kalau kamu meyakini hal yang itu salah, itu melanggar pada keyakinan kelas 3. Iya, kalau keyakinan kelas mana yang kamu melanggar? Nah, tidak mungkin nanti teman Ibu. Makanya kali-kali apa solusinya? Nah, saya lebih bersabar Bu. Tidak akan menghakimi dan lain sebagainya. Saya bisa mengendalikan emosi saya. Nah, seperti itu. Next, selesai. Gimana Bu? Biar itu bisa. Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama, alhamdulillah sudah kita refleksikan. Next, kita nanti refleksikan. Next, terima kasih. Seperti itu Bapak Ibu, ada 5 posisi evaluasi yang bisa melakukan. Dari kelima kontrol tadi adalah posisi kontrol sebagai manajer. Terus posisi dari institusi itu ada 3 hal: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, sama meninjau validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Seperti itu sudah selesai untuk pemaparan materi dengan positif sehingga semoga bisa diambil hikmahnya untuk berbagi praktek baik diseminasi budaya positif oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Seperti itu. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga untuk tahun depan di SMK kita, SMK LU Pamotang, ada calon guru penggerak lainnya di angkatan-angkatan berikutnya. Seperti itu. Kita ikuti, kita ukur, kita ukur dari kementerian. Mungkin yang tidak bisa melalui proses PPQ untuk mendapatkan sertifikasi itu bisa melalui guru penggerak seperti itu. Maka kalau ada keputusan dari kementerian bisa kita ikuti bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali, apresiasi untuk Bapak Ibu semua. Jumat berkah. SMK terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. SMK SMK Ilmu Pamotang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei dari kelas 10 AKL. Saya senang sekali dengan adanya penerapan budaya positif, yaitu keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama kelas 10 AKL dengan Bu Nafi. Dari situ saya bisa menjadi lebih jujur dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali dari kelas 10 AKL. Dengan adanya keyakinan kelas, saya lebih mempunyai sikap kedisiplinan dan jujur di dalam lingkungan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.